Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini hari Rabu tanggal 22 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Oke, sebelum saya jelaskan secara detail, saya akan menyampaikan beberapa analisa fundamental ya yang saat ini memang harus kita bahas untuk kita mengetahui kenapa indeks dolar saat ini masih dalam posisi tekanan seller yang cukup besar. Dan kalau kita perhatikan, indeks dolar bertahan ya di bawah 103.5 pada hari Selasa, mendekati level terendah dalam 5 minggu di tengah ekspektasi yang berkembang bahwasanya Federal Reserve akan mengadopsi pendekatan kebijakan yang lebih hati-hati pada suku bunga yang akan rilis hari Rabu malam atau Kamis dini hari ya, di mana Bank Sentral diproyeksikan akan memberikan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin. Nah, setelah krisis yang kita ketahui ya di beberapa minggu kemarin, di mana perbankan global yang mendorong regulator dan memberi pinjaman utama untuk membantu menstabilkan pasar, dan itu yang dilakukan di minggu kemarin. Dan kalau kita perhatikan ya, di mana dalam waktu 2 minggu ke belakang kan ada Silicon Valley Bank dan yang berfokus pada startup teknologi dan New York Signature Bank juga runtuh ya dari dua bank tersebut. Kemudian First Republic Bank menerima bantuan ya dari bank-bank besar yang ada di Amerika Serikat, serta momentum di mana Credit Suisse diambil alih oleh UBS ya atau UBS. Dan selain itu juga Federal Reserve juga memastikan ya likuiditas dolar global, di mana Fed menawarkan pertukaran mata uang harian ke BOC, BOE, BOJ dan ECB serta SNB. Oke, dan inilah yang memberikan tekanan pada indeks dolar ya sampai dengan posisi hari ini. Oke, jadi kalau secara teknikal, kalau kita perhatikan pergerakan di hari Selasa kemarin ya membentuk pergerakan long legs doji ya, tidak seperti candle-candle sebelumnya yaitu membentuk impulsif yang cukup signifikan. Tapi setidaknya saya melihatnya memang dorongan seller ini masih berlanjut ya, karena tren besar daripada indeks dolar saat ini masih dalam potensi penurunan atau yang disebut dengan tren turun, apalagi di hari Senin ya, di khususnya hari Senin itu terjadi breakout dari posisi sebelumnya yaitu di 103.443. Apakah hari ini akan terjadi kenaikan setelah terbentuknya long legs doji ya di posisi ini, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang? Oke, sebelumnya nanti langsung aja kita lihat di time frame 4 jam ya. Kita lihat di time frame 4 jam masih dalam posisi area channel ya, pergerakan daripada indeks dolar itu sendiri. Dengan target kita kemarin berada di area supply, tapi ternyata posisinya hanya bertahan berkisaran ya. Tentunya di sini ada bearish engulfing dan terjadi penurunan dan menuju wilayah demand. Nah, ini ada area demand ya, kemudian terjadi penolakan di wilayah ini, dan kemudian kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar kembali menguat pasca terbentuknya bullish engulfing di area demand. Apakah hari ini akan terjadi penguatan berlanjut? Sekarang coba kita lihat dulu lah di time frame 1 jam ya. Kita lihat, kita cek di time frame 1 jam ini. Karena nanti malam ya, tadi sudah saya sampaikan untuk kondisi news yang masih dalam posisi nanti akan rilis ya pukul 1 dini hari. Tadi sudah saya sampaikan kondisinya si Jeremy Powell memang masih dalam posisi rencananya yang menaikkan sebesar 25 basis point. Tapi hal itu bukan yang menjadikan faktor utama. Yang menjadikan faktor utama adalah 2:30 pagi ya, di mana dia akan menyampaikan ya atau testimoni ya di depan seluruh pengamat ekonomi ataupun wartawan dan lain sebagainya dari media cetak, di mana dia akan menjelaskan ya rencana untuk kedepannya setelah ini apa. Itu yang paling ditunggu-tunggu oleh semua investor, karena nanti kebijakan-kebijakan yang dia sampaikan setelah pasca kenaikan suku bunga itulah yang nanti yang akan mempengaruhi dari pergerakan indeks dolar itu sendiri, bahkan di market-market yang lain pasti akan berpengaruh. Oke, setelah kalau kita perhatikan ya di pergerakan kemarin setelah membentuk sebuah area konsolidasi ya bergerak terbatas,
di wilayah area ini dan kemudian terjadi breakout impulsif dan kemudian dia turun, ada bullish engulfing, dia naik kembali dan saat ini kembali lagi bergerak konsolidasi atau bergerak terbatas. Dan apakah dengan momentum yang seperti ini ya, tentunya saya melihatnya area yang harusnya memang secara kecenderungan posisi pergerakan dengan posisi penurunan seperti ini ya, indeks dolar, area ini harusnya akan diambil ya, posisi ini yang menjadikan titik high yang di hari kemarin ya. Ini menjadikan potensi, menurut saya target ini akan menjadikan target breakout ya. Ini menjadikan target breakout ya, target breakoutnya yaitu berkisaran 103.515 ya, itu menjadikan target breakoutnya. Artinya ada kecenderungan penguatan kembali ya pada indeks dolar. Kalau kita perhatikan dengan posisi seperti ini, maka saya melihatnya dia akan target break di sini dan menuju area supply ya. Setelah itu baru dia akan melanjutkan penurunan yang cukup signifikan. Ya, ini gambaran saya sih seperti ini, minimal akan menguji daripada low terakhir di sini ya, yaitu di 103.002 akan menguji wilayah ini. Ini gambarannya untuk indeks dolar hari ini ya, tentunya. Semoga informasi ini bermanfaat dan kalau teman-teman melakukan transaksi ya, saya sampaikan tetap harus melihat daripada indeks dolar meskipun saat ini posisinya dampak terkuatnya indeks dolar ini terhadap market Euro USD ya. Jika mana indeks dolar melemah, Euro USD akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini untuk analisa indeks dolar ya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.